Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 94 buat pemilik mereka kehilangan segalanya. Supervisor Zhao secara pribadi melayani mereka dan semua proses berjalan dengan sangat cepat. Selain membeli Mercedes-Benz untuk Maria Chen, dia juga membeli Maserati yang senilai lebih dari 2 juta yuan untuk Imelda Ye. Bentuk luarnya sangat cantik. Melihat Thomas Kin benar-benar membeli 2 mobil mewah, uang 5 juta yuan dihamburkan begitu saja. Hal ini membuat para siswa sangat terkejut. Ternyata Thomas Kin ini benar-benar orang kaya yang tersembunyi. Mereka benar-benar menyesal pada saat ini. Jika mereka tidak memperlakukan Thomas Kin seperti ini dan memperlakukannya dengan baik, mungkin dia juga akan membelikan mereka mobil. Bahkan jika tidak memberikannya mobil, dia juga dapat membantu mereka untuk membayar di kejadian sebelumnya, dan orang kaya seperti ini pasti lebih kuat daripada Steve Su. Pada saat ini, ekspresi wajah Steve Su sangat buruk, wajahnya menggelap. Maria Chen, mobilmu akan digunakan oleh perusahaan. Sebagai anak dari pemilik pabrik plastik perusahaan Su, dia hanya mengendarai Porsche Cayenne yang harganya kurang dari beberapa ratus ribu yuan. Maria Chen, seorang pekerja biasa, ternyata dapat mengendarai mobil yang lebih bagus darinya. Bukankah hal ini akan mempermalukannya? Maria Chen mengerutkan keningnya. Ini adalah mobil pribadiku. Atas dasar apa perusahaan menggunakan mobilku? Steve Su mendengus dengan dingin. Perusahaan sekarang curiga bahwa kamu sedang bermain-main dengan orang lain di luar. Gaya hidupmu buruk, mobilmu tidak datang dengan cara yang benar, perusahaan yang akan mengambil alih mobilmu. Maria Chen sangat marah. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bermain-main dengan orang lain di luar? Jangan berpikir bahwa perusahaan adalah milikmu jadi kamu bisa bicara omong kosong. Steve Su mencibir. Betul, perusahaan memang milik keluargaku. Aku melakukan apa yang kuinginkan. Apa yang dapat kamu lakukan? Maria Chen, aku akan memberitahumu secara resmi sekarang. Mobilmu akan digunakan oleh perusahaan, atau kamu dapat meninggalkan pekerjaanmu dan pulang. Hidung Maria Chen sakit. Pulang ya, pulang saja. Saat dia berkata, air mata mengalir dengan tidak meyakinkan. Ayah dan anak Steve Su ini memang sangat pandai menindas orang. Maria Chen telah bekerja di pabrik selama beberapa tahun sebelum menjadi ketua pimpinan. Mereka menganggap diri mereka adalah pemimpin, jadi mereka memperlakukan Maria Chen seperti seorang pelayan. Dia sudah tidak tahan dengan ini sejak lama, tetapi dia sudah bertahun-tahun bekerja di sini. Ketika memikirkan hal ini, dia merasa sedikit sedih. Imelda Ye juga sangat marah. Dia tidak menyangka Steve Su ternyata adalah orang yang seperti ini. Maria, jangan menangis. Paling tidak kita tidak perlu bekerja di sini dan pindah ke tempat yang lain. Steve Su mencibir, pindah tempat. Aku akan meminta ayahku untuk memberitahu rekan-rekan lain di industri plastik bahwa kamu memiliki karakter yang buruk dan lihat siapa yang berani mempekerjakanmu. Kamu keterlaluan. Maria Chen merasa sedih. Jelas-jelas dia tidak melakukan apa-apa, tetapi ditindas seperti ini. Wajah Thomas Kin juga menggelap. Dia berkata, Maria, kamu tidak perlu pindah. Steve Su mendengar kata-katanya dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu sudah mengerti? Kamu ingin membujuknya untuk tetap bekerja di pabrik kami. Kuberitahu padamu, aku sudah berubah pikiran. Aku sudah tidak tertarik dengan mobilmu. Aku akan memecatmu. Tampang Steve Su yang sekarang seperti seekor anjing gila. Thomas Kin menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu sangat bangga ya. Kalau begitu, kalian juga tidak akan memiliki pabrik ini. Ketika dia selesai bicara, Steve Su terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, kamu benar-benar sangat bisa berpura-pura. Apakah kamu merasa bangga hanya dengan uangmu itu? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa mengurus urusan keluargaku? Tidak akan memiliki pabrik ini. Kamu coba saja. Thomas Kin mencibir, kalau begitu mari kita coba. Selesai bicara,
Thomas Kin mengeluarkan ponsel dan memasukkan nomor ketua Sun. Setelah beberapa detik, panggilannya tersambung. Kakak seperguruan, aku adalah Axel Sun. Pabrik plastik perusahaan Su. Dalam waktu setengah jam, aku ingin pemilik mereka kehilangan segalanya. Baik. Dr. Stranger, bab 95 aku jadi manajer pabrik. Ketika Thomas Kin memutuskan panggilannya, ekspresi semua orang menatapnya menjadi sedikit aneh. Pandai sekali dia berpura-pura. Bukankah ini berlebihan? Jika bicara tentang peristiwa sebelumnya, mereka memang benar-benar telah meremehkan Thomas Kin dan hal ini bisa diterima. Tidak disangka dia sebenarnya adalah orang kaya. Namun, hanya sampai batas di mana dia adalah orang kaya. Lalu kenapa jika kamu memiliki lebih banyak uang dari Tuan Muda Su? Pabrik Tuan Muda Su adalah pabrik milik keluarganya sendiri. Apakah kamu dapat mengendalikan perusahaan keluarganya? Bahkan jika demi Maria Chen, hal yang terbaik untuk dilakukan adalah membantu secara finansial. Maria Chen memang bekerja untuk keluarga Su dan kamu Thomas Kin. Sehebat apapun kamu tetap tidak dapat mengubah fakta ini. Bahkan sampai mengatakan untuk membuat keluarga Su kehilangan segalanya. Sangat gila. Kamu pikir kamu siapa? Setelah Thomas Kin memutuskan panggilannya, ekspresi Steve Su menjadi sangat menarik. Hei, kamu, aku benar-benar memperoleh pengetahuan hari ini. Kamu adalah orang pertama di kota Donghai yang dapat berpura-pura sampai seperti ini. Tahukah kamu di mana posisi keluarga Su di seluruh industri? Apakah kamu tahu berapa banyak mitra kerja yang dimiliki keluargaku? Kamu akan membuat keluargaku kehilangan segalanya hanya dengan satu panggilan. Lelucon macam apa ini? Saat Steve Su sedang berbicara tanpa henti, ponselnya tiba-tiba berdering. Rangkaian nada dering yang cepat ini menyadarkan Steve Su. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah ayahnya. Ekspresi wajah Steve Su menjadi serius. Dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Halo, ayah. Kemudian, ayah Steve Su meraung dari ujung lain panggilan. Apakah kamu sedang cari mati? Siapa yang kamu singgung di luar? Steve Su tertegun, ayahnya tidak pernah mengeluarkan api sebesar ini. Ada apa ayah? Ada apa? Pabrik kita telah bangkrut. Baru saja aku menerima lebih dari selusin panggilan berturut-turut. Semua mitra kerja kita telah memutuskan kerja sama dengan kita. Bank-bank di kota menolak untuk memberikan pinjaman kepada keluarga Su dan para eksportir itu tidak akan menerima barang kita lagi. Kamu masih bertanya ada apa? Dasar kamu bajingan. Bank tidak ingin meminjamkan uang dan eksportir tidak menerima barang mereka lagi. Semua produk pabrik plastik perusahaan Su hanya dapat disimpan di gudang. Rantai modal terputus. Pihak bank akan segera mendatangi mereka untuk menyita pabrik mereka. Pabrik plastik perusahaan Su benar-benar telah hancur. Tiba-tiba pikiran Steve Su mengosong, ponsel di tangannya tidak dapat dia pegang dengan erat dan langsung terjatuh ke lantai. Beberapa detik kemudian, ponsel Thomas Kin berdering. Halo, kakak seperguruan, masalah pabrik plastik perusahaan Su telah selesai diproses, apalagi yang Anda inginkan? Thomas Kin berkata, setelah bank mengambil alih pabrik, berikan pabrik ini kepada ketua pimpinan di sana, namanya Maria Chen. Setelah dia yang mengambil alih, pabrik akan terus beroperasi seperti biasa. Baik, 2 menit setelah dia memutuskan panggilannya, Maria Chen menerima telepon yang memberitahukannya bahwa bank memintanya untuk menjalani prosedur pengambil alihan dalam beberapa hari ke depan dan bersiap untuk mengambil alih pabrik plastik perusahaan Su. Maria Chen tertegun. Aku jadi manajer pabrik. Thomas Kin tersenyum dan berkata, betul, karena di tempat ini kamu telah bekerja selama bertahun-tahun, sepertinya kamu memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat ini. Lain kali aku akan meminta perusahaan besar Meng untuk menginvestasikan sejumlah uang agar kamu dapat memperluas skala pabrik ini. Maria Chen membuka mulutnya dan menatap Thomas Kin dengan matanya yang terbuka lebar. Terima kasih. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Saat dia datang pagi ini, dia hanyalah seorang pekerja wanita yang naik sepeda listrik dan yang akan dipecat dari pabrik. Dan sekarang,
Dia mengendarai Mercedes-Benz G dan duduk di kursi manajer pabrik di pabrik plastik terbesar di kota ini. Bukankah perubahan ini terlalu besar? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.